Salam jumpa kembali teman-teman dalam seri video online untuk pemula. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang isme-isme yang ada di dunia, termasuk yang ada di luar filsafat tetapi punya dampak untuk filsafat. Nah, tapi kali ini kita akan memang membahas isme yang lekat sekali dengan dunia filsafat. Alirannya bernama determinisme. Determinisme ini menyatakan bahwa semua peristiwa dalam hidup kita sudah ditentukan oleh penyebab sebelumnya. Jadi, apakah dengan begitu kita masih memiliki kebebasan untuk berkehendak? Nah, ataukah memang semuanya sudah digariskan, ditakdirkan? Mari kita gali lebih dalam pandangan determinisme ini. Tapi sebelum jauh melangkah, kita pahami dulu apa sebenarnya determinisme. Jadi determinisme ini adalah salah satu pandangan filsafat yang meyakini bahwa semua peristiwa, tindakan, dan keputusan yang terjadi di dunia ini, termasuk yang kita anggap sebagai hasil dari keputusan bebas kita, itu sudah ditentukan oleh penyebab sebelumnya. Gampangnya, tidak ada yang kebetulan, semua sudah ada alasan dan penyebab sebelumnya. Determinisme ini meyakini bahwa memang tidak ada segala sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi mereka yakin itu adalah bagian dari seperti rantai gitu ya, rantai sebab akibat yang tak bisa dihindarkan. Nah, itulah determinisme. Nah, determinisme sendiri juga bukan satu pandangan filosofis yang tunggal ya. Ada beberapa jenis determinisme. Seperti misalnya contohnya determinisme kausal. Nah, kausal itu maksudnya begini. Determinisme kausal ini hubungannya dengan kausatif. Kausatif itu berarti ada penyebab gitu ya. Jadi bentuk determinisme ini paling sering digunakan sebenarnya, paling sering dikenal itu. Jadi menurut determinisme kausal itu ya, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari penyebab yang ada sebelumnya. Misalnya tindakan kita hari ini itu ditentukan oleh pengalaman, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya yang membentuk siapa kita hari ini. Dengan kata lain, setiap kejadian adalah akibat dari kejadian sebelumnya. Itu kausatif, penyebab sebelumnya. Itu contohnya. Ada lagi determinisme jenis lain, dikenal dengan determinisme psikologis. Jadi dalam determinisme psikologis, perilaku manusia itu dianggap sebagai hasil dari faktor kejiwaan ya, atau faktor psikologis. Seperti Anda hari ini adalah pengalaman masa kecil Anda sebelumnya, atau dia pintar karena memang secara genetik orang tuanya pintar, jadi genetik gitu. Atau misalnya seperti dia orang baik karena lingkungan keluarga dan tetangganya baik, lingkungan sosialnya. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan gitu ya sesuatu itu terjadi. Kejiwaan seseorang itu bisa menjadi seperti itu gitu. Jadi perilaku seseorang dipandang sebagai hasil dari rangkaian pengalaman dan kondisi yang membentuk pola pikir dan keputusan mereka. Kemudian ada juga jenis lain, yaitu determinisme alam. Determinisme alam ini hubungannya dengan pandangan tentang hukum alam ya, hukum-hukum alam seperti hukum fisika, hukum biologi, di mana semua itu mengatur apa yang ada di alam semesta. Segala sesuatu terjadi, baik itu mau peristiwa alam atau tindakan manusia, itu dianggap sebagai akibat dari hukum alam, akibat dari hukum alam. Jadi interaksi antara kekuatan alam yang tidak bisa dihindari. Itu determinisme alam. Nah, jenis yang lain lagi, ada lagi determinisme historis. Nah, kalau determinisme historis kita sudah tahu ya, tentang masa lalu membentuk masa kini gitu ya. Jadi ada pandangan bahwa sejarah dan kebudayaan manusia hari ini itu ditentukan oleh kejadian-kejadian
di masa silam. Nah, gagasan seperti ini memang sering dikaitkan dengan teori-teori yang berusaha menjelaskan peristiwa besar ya. Dalam sejarah biasanya kemudian penceritaannya itu kronologis lewat serangkaian penyebab yang lebih besar, kemudian menyebabkan hal-hal yang kecil dan variatif ya, seperti konflik ekonomi, kekuatan politik yang membentuk orang kemudian hidupnya seperti ini, atau ditemukannya benda ini kayak gitu. Jadi ada sebab akibat dalam rentang garis waktu gitu. Nah, sekarang kan persoalan menariknya adalah kalau memang segalanya itu sudah ada atau ditentukan dari apa yang ada sebelumnya, lalu bagaimana dengan kehendak bebas gitu? Maksudnya kan kemudian manusia itu seolah-olah tidak bisa memiliki kebebasan ketika takdir sudah menentukan hidupnya kan gitu. Apakah kehendak bebas itu kemudian masih ada dalam pemahaman determinisme? Nah, bayangkan aja kalau segala sesuatu sudah ditentukan oleh penyebab-penyebab sebelumnya, oleh penyebab-penyebab alam gitu misalnya, apakah benar kita masih punya kebebasan dalam memilih tindakan kita? Jadi kalau kita lihat dalam pandangan determinis ya, segala sesuatu memang sudah ditentukan oleh hukum sebab akibat yang lebih besar. Oleh karena itu keputusan kita, meskipun itu dihasilkan dari seolah-olah dari kebebasan kehendak kita dalam memilih, tetap merupakan rangkaian hasil dari rangkaian panjang penyebab sebelumnya yang sudah terjadi. Itu pandangan determinis. Tetapi ini nggak seiring dengan pandangan yang berkebalikan ya, atau sering kemudian disebut sebagai pandangan libertarianisme. Kalau para libertarian itu orang-orang yang mendukung kebebasan kehendak, itu berargumen bahwa nggak juga manusia itu punya kemampuan untuk memilih secara bebas, bahkan keluar dari sebab akibat yang menjadi sebuah rangkaian atau keluar dari jalur itu, rangkaian itu. Dalam pandangan libertarian, meskipun ada faktor-faktor genetik misalnya atau pengalaman hidup yang mempengaruhi seseorang, kita masih bisa memilih bagaimana akan bertindak dalam situasi tertentu. Bahkan orang yang seperti Michael Jackson gitu, yang secara genetik berkulit hitam, dia bisa mengubah kulitnya menjadi putih gitu. Jadi selalu ada anomali, selalu ada accidental ya, sesuatu yang terjadi begitu saja gitu. Itu libertarian, semacam lawannya dari determinisme. Nah, sebenarnya kalau determinisme itu apakah memang ada para pemikirnya gitu ya? Siapa sebenarnya para filsufnya? Oke, kalau kita melihat siapa saja yang mempengaruhi determinisme sebagai sebuah pandangan filsafat atau aliran filsafat, kita nggak bisa lepas dari Baruch Spinoza. Baruch Spinoza adalah seorang filsuf yang terkenal dengan pandangannya yang sangat deterministik ya. Jadi Spinoza ini berargumen bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, termasuk perilaku kita hari ini, saat ini, adalah bagian dari proses kausal yang sangat mendalam gitu. Bagi Spinoza, kebebasan itu bukan kebebasan untuk memilih gitu, tetapi kebebasan untuk menyadari keterbatasan kita dan kemudian kita mengikuti hukum alam dengan bijaksana. Itu Baruch Spinoza. Tokoh lain tidak terlalu terkenal namanya, tapi cukup dikenal kalau dalam dunia filsafat, itu Pierre-Simon Laplace ya. Pierre-Simon Laplace ini adalah seorang ilmuwan, seorang matematikawan, berasal dari Perancis. Jadi dia mengatakan begini, menurut dia kita tuh tahu posisi dan kecepatan semua partikel di alam semesta. Itu dia mengatakan begitu. Kita bisa meramalkan masa depan secara sempurna, tetapi itu semua bisa terjadi ketika kita tahu ya posisi dan kecepatan semua partikel di alam semesta. Agak rumit memang, tapi ide ini kemudian dikenal dengan nama Laplace Demon atau setannya Laplace ya, setan Laplace gitulah. Intinya begini,
jika kita tahu cukup banyak tentang keadaan alam semesta, intinya gitu ya. Kalau kita tuh tahu tentang alam semesta, sebenarnya kita tahu segala sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya kan kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu posisi semua partikel di alam semesta. Kecepatan atom-atom di alam semesta itu sampai hari ini kan belum kita ketahui ya. Tapi katanya kalau kita tahu, kata Laplace, Pierre Simon Laplace, kalau kita tahu, istilahnya kita mengetahui hukum alam itu, sebenarnya kita tuh tahu apa yang akan terjadi karena semua sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, filsuf lainnya yang sebenarnya berasal dari dunia psikologi, yaitu B.F. Skinner. Jadi B.F. Skinner ini adalah seorang psikolog behavioristik ya, yang mendukung determinisme tapi dalam bidang psikologi. Dia menganggap bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh lingkungan dan pengalamannya di masa lalu. Skinner berpendapat bahwa kebebasan yang kita rasakan hari ini sebenarnya cuma ilusi, karena segala tindakan kita itu menurut dia itu ditentukan oleh kondisi eksternal yang membentuk kita, cara berpikir kita, cara bersikap kita, selera kita itu ditentukan oleh kondisi eksternal atau hal-hal yang ada di luar kita, keluarga, masyarakat, budaya, dan sebagainya. Itu juga pengalaman kita di masa silam. Nah, tentu saja determinisme juga menuai banyak kritik ya. Beberapa kritik misalnya berargumen bahwa jika segala sesuatu memang sudah ditentukan sebelumnya, ya kalau gitu kemudian konsep kebebasan kehendak ya kemudian menjadi ilusi, dan kenapa kita harus berpikir bahwa kita bebas? Misalnya begini, kalau memang determinisme itu benar, lalu bagaimana kita bisa menyebut tindakan kita sebagai pilihan yang bebas? Karena segalanya seolah-olah sudah bisa diprediksi oleh rangkaian penyebab sebelumnya. Istilahnya begini, apakah benar kalau orang hidupnya sehat, dia tidak merokok, tidak minum minuman keras, tidak makan makanan berpengawet, dia tidak akan terkena kanker? Bagaimana kalau ternyata tetap terkena kanker? Artinya bahwa orang kemudian seolah-olah juga mempertanyakan, untuk apa saya harus punya pilihan bebas kalau ternyata pilihan bebas saya pun tidak bebas karena ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kedua kritiknya adalah begini, logikanya begini, jika segala tindakan kita sudah ditentukan, ya maka tanggung jawab moral kita tuh dipertanyakan. Misalnya gini, misalnya kita mencuri gitu ya, kita mencuri atau merampok atau membunuh, kita berarti nggak perlu dihukum loh, karena apa yang kita lakukan ini sebenarnya bukan kemauan saya tapi sudah ditentukan sebelumnya, karena saya miskin, karena saya mengalami situasi yang buruk jadi saya terpaksa membunuh. Jadi kita nggak bisa dipersalahkan atas segala perbuatan buruk kita, karena apa yang kita lakukan kan sudah ditentukan sebelumnya. Kita nggak punya pilihan untuk jadi orang baik kok, karena saya ditakdirkan jadi orang jahat. Seperti itu loh. Dalam bidang moralitas, determinisme menuai kritik. Nah, kritik yang lain lagi adalah menarik nih. Beberapa orang, beberapa pemikir itu berargumen dengan kritis ketika melihat determinisme. Mereka memaknai determinisme itu sebagai aliran yang justru merusak makna kehidupan. Karena bayangkan, tanpa kebebasan memilih, hidup kita itu kan kemudian terasa hanya seperti perjalanan yang hanya bisa kita jalani tapi kita tidak bisa mengubahnya. Dan kemudian kita jadi nggak punya perasaan untuk bisa menghargai hidup, karena hidup itu sendiri ya sudah ditentukan kok gitu. Kita nggak bisa punya kemungkinan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, katakanlah begitu. Jadi semuanya kemudian serba pasif. Nah itu tadi kritik-kritiknya. Apakah teman-teman akan lebih setuju dengan kritiknya atau lebih setuju dengan determinismenya? Yang jelas biasanya kalau biasanya kalau kaum agama akan lebih setuju dengan determinisme, tapi kalau kaum libertarian biasanya tidak setuju tuh dengan determinisme. Meskipun ada ya kaum agama yang dia tetap mempercayai bahwa tidak ada yang ditentukan sebelumnya, ada juga untuk beberapa agama tertentu. Nah,
Silahkan teman-teman berkomentar supaya lebih ramai lagi ngobrol kita tentang filsafat. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis.